Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Permatasari dari jurusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Tikes Wida Dharma Hustada dengan NIM 2210390387 dari kelas 04 TKKP 001 atau 4A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang imunodefisiensi untuk memenuhi tugas mata kuliah imunologi yang diampu oleh Ibu Intan Samrotul Fuada, SSI MFAM. Apa itu imunodefisiensi? Imunodefisiensi adalah penyakit yang disebabkan oleh hilang atau terjadinya gangguan fungsi dari sebagian sistem imun, termasuk sel imun, molekul imun, atau proses kerja sistem imun. Nah, gangguan imunodefisiensi dapat disebabkan oleh defek atau defisiensi pada sel-sel fagositik, limfosit B, limfosit T, atau komplement. Gejala yang spesifik serta beratnya penyakit, usia saat penyakit dimulai, dan prognosis penyakit bergantung pada komponen apa yang terkena dalam sistem imun dan sampai di mana fungsi imun tersebut terganggu. Nah, terlepas dari penyebab yang mendasari kelainan imunodefisiensi, gejala utamanya mencakup infeksi kronik atau infeksi berat kambuhan, infeksi karena mikroorganisme yang mencakup flora normal tubuh, respon tubuh yang buruk terhadap pengobatan infeksi, dan diare kronik. Imunodefisiensi dapat diklasifikasikan sebagai kelainan yang primer atau sekunder dan dapat pula dipilah berdasarkan komponen yang terkena pada sistem imun tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan imunodefisiensi primer. Nah, imunodefisiensi primer merupakan kelainan langka yang penyebabnya bersifat genetik dan terutama ditemukan pada bayi serta anak-anak kecil. Nah, gejalanya itu biasanya timbul pada awal kehidupan setelah pelindungan oleh antibodi maternal menurun. Tanpa terapi, bayi dan anak-anak yang menderita kelainan ini jarang dapat bertahan hidup sampai usia dewasa. Nah, kelainan ini dapat mengenai satu atau lebih komponen pada sistem imun. Nah, di sini ada gambar imunodefisiensi primer yang disebabkan oleh defek genetik pada maturasi limfosit. Nah, maturasi limfosit itu adalah enzim yang penting untuk perkembangan sel B dan sel T yang merupakan komponen utama sistem kekebalan tubuh. Defek pada maturasi limfosit dapat menyebabkan berbagai macam imunodefisiensi primer atau IDP yang merupakan kelompok penyakit yang ditandai dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pada atas gambar. Nah, di sini ada HSC. HSC ini adalah sel induk yang dapat berkembang menjadi semua jenis sel darah termasuk sel B dan sel T. Nah, kemudian ada probe. Nah, probe ini yang belum matang dan masih dalam proses perkembangan. Kemudian ada prote. Nah, prote sel ini adalah sel T yang belum matang dan masih dalam proses perkembangan. Nah, pada bagian tengah gambar itu ada RAG1 dan RAG2 dan Artemis, enzim yang penting untuk rekombinasi VDJ pada sel B dan T. Rekombinasi VDJ adalah proses di mana gen yang mengkodekan reseptor sel B dan T disatukan secara acak untuk menghasilkan reseptor yang unik. Nah, kemudian ada free base reseptor. Reseptor ini diekspresikan pada permukaan sel B yang belum matang dan membantu sel B untuk mengenali antigen. Kemudian ada free T cell reseptor. Reseptor ini diekspresikan pada permukaan sel T yang belum matang dan membantu sel T untuk mengenali antigen yang disajikan oleh sel antigen presenting atau EPC. Terus kemudian ada bagian bawah gambar, di sini ada JAK3, ADA, dan PNP. Nah, enzim yang penting untuk perkembangan sel B dan T. Defek pada enzim ini dapat menyebabkan berbagai macam IDP. Nah, kemudian di sini ada BTK. Nah, BTK enzim ini penting untuk aktivasi sel B. Defek pada BTK menyebabkan X-linked atau XLA yaitu IDP yang ditandai dengan kekurangan antibodi. Nah, kemudian ada ZAP70. Enzim ini penting untuk aktivasi sel T. Defek pada ZAP70 menyebabkan
SCID atau IDP yang ditandai dengan kekurangan sel T dan sel B. Kemudian ada CD3. Nah, molekul ini diekspresikan pada permukaan sel T dan penting untuk aktivasi sel T. Kemudian ada CD4 plus dan CD8. Sel T yang diekspresikan CD4 dan CD8 adalah dua jenis sel T utama. Sel T CD4 membantu sel B untuk menghasilkan antibodi, sedangkan sel T CD8 membunuh sel yang terinfeksi virus. Kemudian ada MHC kelas 2. Nah, molekul ini diekspresikan pada permukaan APC dan membantu APC untuk menyajikan antigen ke sel T CD4. Kemudian di sini ada disfungsi fagositik pada imunodefisiensi primer. Manifestasi klinik kelainan pada sel-sel fagositik akan bermanifestasi dalam bentuk peningkatan insidensi infeksi bakterial. Nah, di samping infeksi bakterial, penderita sindrom HIE yang dulunya dikenal sebagai sindrom Job akan menderita pula infeksi oleh Candida dan virus herpes simplex atau herpes zoster. Nah, penderita sindrom ini akan terkena furunkulosis rekuren, abses kulit, dermatitis ekzematoid kronik, bronkitis, pneumonia, dan sel-sel darah putih tidak mampu menghasilkan respon inflamasi terhadap infeksi kulit. Keadaan ini mengakibatkan abses dingin yang letaknya dalam dan kurang menunjukkan tanda-tanda serta gejala klasik inflamasi yaitu kemerahan, panas, dan nyeri. Kemudian di sini ada penata laksananya. Nah, penanganan kelainan ini mencakup penata laksanaan infeksi bakteri dengan terapi antibiotik profilaktik. Nah, pada penderita sindrom HIE, terapi mungkin diperlukan untuk mengatasi infeksi jamur maupun virus. Nah, transfusi sel-sel granulosit pernah dilakukan, tetapi kerap kali tanpa hasil karena sel-sel tersebut memiliki masa paruh yang pendek. Nah, terapi dengan faktor penstimulasi koloni granulosit makrofag atau GM-CSF atau granulosit CSF atau GCSF terbukti memberikan hasil yang baik karena protein ini akan menarik sel-sel dari sumsum tulang dan mempercepat maturasinya. Apa itu imunodefisiensi sekunder? Nah, imunodefisiensi sekunder lebih sering menjumpai dibandingkan dengan defisiensi primer dan kerap kali terjadi sebagai akibat dan proses penyakit yang mendasarkan atau akibat dari terapi terhadap penyakit ini. Nah, penyebab umum imunodefisiensi sekunder adalah malnutrisi, stres kronik, luka bakar, uremia, diabetes mellitus, kelainan autoimun tertentu, kontak dengan obat-obatan, serta zat kimia yang imunotoksik. Penyakit AIDS merupakan imunodefisiensi sekunder yang paling sering ditemukan. Nah, penderita imunosupresi dan sering disebut sebagai hospes yang terganggu kekebalannya. Nah, intervensi untuk mengatasi imunodefisiensi sekunder mencakup upaya menghilangkan faktor penyebab, mengatasi keadaan yang mendasari, dan menggunakan prinsip-prinsip pengendalian infeksi yang nyaman. Kemudian di sini ada penata laksanaan medisnya. Nah, penata laksanaan medis untuk imunodefisiensi primer dapat mencakup terapi pengganti dengan suntikan gamma globulin 4 dan terapi rekonstitusi dengan sel-sel prekursor yang memperbarui diri sendiri melalui transplantasi sumsum tulang serta kelenjar timus janin. Nah, penderita defisiensi fagositik dapat diobati dengan GM-CSF atau GCSF. Penanganan infeksi virus, bakteri, jamur, dan protozoa dapat mencakup terapi antivirus, antibiotik, antifungal, dan antiprotozoa. Nah, pasien dengan anemia pernisiosa mungkin memerlukan suntikan vitamin B12. Penata laksanaan medis diarahkan pada penanganan proses penyakit yang mendasari dan
mengendalikan gejala. Nah, penata laksanaan imunodefisiensi sekunder mencakup penegakan diagnostik dan penata laksanaan terapi terhadap proses penyakit yang mendasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada studi kasus pasien yang mendapat suntikan gamma globulin 4. Nah, dalam dasawarsa yang lalu, gamma globulin merupakan agen yang cocok untuk diberikan secara intravena. Nah, sebelumnya itu tersedia imunoglobulin yang hanya diberikan dengan suntikan intramuskular. Namun demikian, agen gamma globulin 4 kini dapat diberikan dengan takaran yang lebih besar dan lebih efektif tanpa menimbulkan efek samping nyeri. Nah, terapi pengganti diperlukan pada kelainan imunodefisiensi primer dan sekunder. Nah, di mana pasien tidak memiliki imunoglobulin dalam jumlah yang cukup. Nah, bentuk sediaannya itu preparat gamma globulin 4 tersedia dalam bentuk larutan 5% atau serbuk liofilis dengan pengecernya. Agen ini dibuat dari fraksi CON 2 jika diperoleh dari kumpulan 1.000 hingga 10.000 orang donor. Sekarang terdapat 7 macam agen 4 yang berbeda yang penggunaannya sudah disetujui oleh FDA Amerika. Nah, ketujuh agen tersebut mengandung antibodi yang dikehendaki dengan jumlah yang sebanding, dan setelah melalui uji klinis ekstensif ternyata efektif serta aman. Nah, risiko penularan hepatitis, HIV, atau virus lain juga sangat kecil. Kemudian dosis. Nah, dosis optimal bagi seseorang ditentukan oleh respon orang tersebut. Nah, pada kebanyakan kasus dosis 4 yang dianjurkan adalah 350 hingga 500 mg per kilogram berat badan yang diberikan sebulan sekali, atau 150 hingga 250 mg yang diberikan setiap 2 kali minggu sekali. Nah, kalau pasien mendapat gamma globulin dengan frekuensi yang lebih rendah, dia dapat mengalami gejala yang mudah lemah, tidak enak badan, dan berbagai gejala lain sebelum mendapatkan terapi berikutnya. Nah, selanjutnya pasien akan mematuhi terapi dengan pemberian seminggu atau 2 minggu sekali. Nah, untuk mencegah efek samping yang tidak menyenangkan, nah pemberian agen gamma globulin 4 harus dilakukan dengan lambat dan kecepatan pemberian itu tidak melebihi 3 ml per menit. Ada efek sampingnya. Nah, reaksi terhadap gamma globulin intramuskular mencakup keluhan nyeri di lipat paha, gejala menggigil, dan perasaan berat pada dada. Nah, reaksi tersebut akan berakhir sedikit kenaikan suhu tubuh. Lebih lanjut, hipertensi dapat terjadi pada reaksi yang berat. Nah, reaksi terdapat pemberian gamma globulin intravena umumnya tidak begitu berat dan dapat dikendalikan dengan mengurangi kecepatan infus. Nah, pasien dengan keadaan gamma globulinnya rendah akan memperlihatkan reaksi yang lebih berat dibandingkan pasien yang kadarnya normal. Nah, sebagai contoh, pasien yang mendapatkan gamma globulin untuk trombositopenia atau penyakit Kawasaki. Nah, reaksi dapat dicegah atau dikurangi dengan aspirin sebelum pemberian infus atau dengan suntikan antihistamin 4 seperti diphenhidramin Benadryl sebelum infus diberikan. Nah, pada sebagian kasus pasien memperoleh prednison untuk menghindari reaksi, tetapi cara ini tidak diperlukan. Nah, pada kasus-kasus yang lebih jarang dijumpai, pada terjadi reaksi anafilaktik setelah pemberian gamma globulin atau wall plasma. Nah, pasien dengan defisiensi IgA dan memerlukan pemberian plasma atau terapi pengganti imunoglobulin dari orang lain yang juga dengan defisiensi IgA, karena semua preparat gamma globulin 4 mengandung IgA. Nah, preparat ini membawa risiko terjadi reaksi anafilaktik. Saya akhiri materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada
salah kata. Semoga video ini bermanfaat ya.